Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melaksanakan pembubaran dan pembentukan Hawari. Untuk susunan acara, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung. Kedua, laporan kerja Hawari tahun 2023-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaluhu wa nasta'inuhu alhamdulillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha. Baiklah, saya akan membacakan laporan Hawari periode 2023-2024. Kami Hawari dilantik sebagai Hawari pada bulan Agustus tahun 2023. Kemudian saya terpilih sebagai ketua organisasi. Tantangan pertama yang harus saya hadapi ketika itu adalah diri saya sendiri. Saya itu seorang yang memiliki kepribadian introvert atau pendiam. Kesulitan yang saya hadapi karena kepribadian saya ini adalah ketika harus berbicara di depan umum, terutama ketika musyawarah, di mana di situ kita dituntut untuk mengeluarkan pendapat. Itulah bagian yang paling sulit bagi saya. Kemudian program kami itu sama dengan Hawari sebelumnya, semua bergerak di bidang masing-masing. Adapun program ekstra yang kami usulkan ada satu, yaitu program bela diri. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 bulan. Kemudian adapun ketika menjalankan tugas sebagai ketua organisasi, terlalu banyak kekurangan dalam diri saya. Namun alhamdulillah saya tidak sendiri. Ada wakil, sekretaris bendahara, seksi ibadah, kebersihan, pendidikan, olahraga, khidmat, keamanan, kawan-kawan senior dan kawan-kawan yang lain. Merekalah yang menutupi kekurangan-kekurangan saya. Dan berkat merekalah organisasi bisa berjalan. Kemudian pada hari ini tanggal 1 Oktober 2024 telah berakhirlah masa jabatan kami. Semoga Hawari yang selanjutnya mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala menjalankan tugas dengan ikhlas dan sungguh-sungguh untuk meraih ridhonya. Saya mewakili Hawari mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan atau ada dari perbuatan kami, khususnya perbuatan saya sendiri yang tidak pantas atau menyinggung perasaan dan berbekas dalam hati. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada
periode Hawari saat ini saya terpilih sebagai sekretaris setelah melalui voting bersama pada saat itu. Seperti yang kita ketahui, tugas sekretaris itu biasanya menjadi juru tulis atau juru bicara, kemudian menyimpan beberapa data. Sebagai sekretaris, ketika musyawarah, saya biasa menulis hasil laporan musyawarah, atau ketika dimintai satu laporan, saya disuruh untuk menjadi juru bicara dari laporan tersebut. Lumayan banyak kesulitan yang saya alami ketika menjalankan amanah sebagai sekretaris Hawari, baik itu dari diri saya sendiri ataupun dari luar. Mungkin harus berhadapan dengan teman-teman yang lebih senior, atau mungkin harus berhadapan dengan teman-teman yang lebih besar, karena saya di sini juga masih terbilang belum lama, yaitu baru karena saya pindahan. Tapi alhamdulillah setelah menjalaninya dengan tabah, mau atau tidak mau, semuanya akan tetap berjalan dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan bantuan dari kawan-kawan. Alhamdulillah saya dapat menjalaninya semua. Dalam masa amanah yang diberikan kepada saya, itu masih sangat banyak kekurangan-kekurangan saya dalam bekerja. Masih sangat banyak. Maka kepada kawan-kawan dan kepada guru saya minta maaf atas kurang maksimalnya saya menjalankan amanah tersebut. Dan saya berharap untuk Hawari selanjutnya bisa lebih baik lagi, lebih bagus lagi kerjanya, lebih bagus lagi hasilnya. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kepada Allah saya minta ampun, dan kepada kawan-kawan semua saya minta maaf. Mungkin karena selama masa amanah saya ini ada menyinggung perasaan kawan-kawan atau membuat hati kawan-kawan tidak enak. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah mempercayai saya menjadi bendahara. Sebelumnya saya menjadi ketua keamanan, dan tahun sekarang ini saya jadi bendahara. Pengalaman saya di bendahara, ketika mencatat nama itu, saya tidak sendiri, ada kawan-kawan yang membantu. Di situ saya dapat pengalaman kayak mana beratnya memegang amanah. Dari situ saya dapat belajar. Terus yang bagi kawan-kawan yang kurang pelayanan dari tim-tim amanah, kami minta maaf karena kurang melayani. Terus yang ada yang uang-uang yang minus itu tolong dilunasin.
cuma itu aja lah, karena nggak pandai ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bihamdillah wa ala alihi washabihi wa mawana. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Ustaz dan Ketua Hawari yang telah memberi amanah kepada kita dalam seksi khidmat. Jadi kami sebelumnya berjumlah 4 orang, Bang Fatur, ada Bang Rifki Huda, sama Ustaz Aris, saya yang terakhir. Jadi ketika ada program sakit, obat, khidmat yang lainnya, itu satu hal yang saya tidak ikut, yaitu membeli obat keluar. Saya nggak pernah ikut, karena memang tidak ada hobi untuk keluar sebetulnya. Ini memang bukan dibuat-buat. Jadi ketika mereka nggak di pondok lagi, Bang Rifki undurkan diri, Bang Fatur pindah, Ustaz Aris undurkan diri, tinggal saya sendiri pada waktu itu. Nah, ketika ada yang sakit, itu betul-betul canggung, nggak tahu apa yang mau dibuat. Tidak punya pengalaman keluar beli obat di mana, tempat bagus di mana, atau tempat urut di mana, itu saya nggak tahu. Akhirnya saya minta bantuan waktu itu kepada Bang Dendi, karena sebelumnya dia punya pengalaman dalam seksi khidmat. Akhirnya sekarang saya ditemani oleh Putra dan Galang, kami berjumlah 3 orang. Jadi sebenarnya saya minta maaf kepada kawan-kawan Putra, Galang semuanya, kiranya ada saya yang keras dalam bicara apapun itu. Ini disebabkan karena pikiran yang kurang ya sama-sama dimaklumkan. Jadi beberapa hal mengenai seksi khidmat. Pertama, untuk seksi khidmat seterusnya, ini ada masukan. Pertama itu meminta pengalaman kepada seksi khidmat sebelumnya. Ini penting. Kenapa? Nanti seseorang, mereka yang diangkat menjadi seksi khidmat, mereka baru dan mereka tidak mengetahui bagaimana. Contohnya, beli obat di Semen Padang. Maaf, beli obat di lewat tanduk Semen Padang, bukan 2GD, apotek. Setelah itu beli obat di apotek di mana terbuat. Contohnya kita beli plosa untuk seperti Fresker. Itu kalau kita beli di apotek Semen Padang itu cuma harganya paling 12 ribuan. Tapi kalau kita beli di mana terbuat seperti Amotek, Mitra Sehat dan yang lain sebagainya, itu lebih mahal. Nah, ini kita penting pengalaman sebelumnya sehingga kita tahu mana obat yang murah, mana yang mahal. Bukan kita beli obat yang murah-murahan, tapi kiranya ada 2 toko jenis obatnya sama, expirednya sama, sementara itu ada obat yang harganya lebih terjangkau, dibeli yang seperti itu. Ini gunanya pengalaman. Nah, ini masukan saya untuk seksi khidmat seterusnya supaya nggak ada kesalahan. Yang kedua, anggota seksi khidmat wajib melapor apapun program yang dilakukan kepada amirnya. Gunanya apa? Supaya amirnya mengetahui bagaimana program perjalanan seksi khidmat selama ini, sehingga dia tahu di mana letak kekurangan dan dia tidak akan lakukan kesalahan yang sama. Maka kalau ada anggota-anggota seksi khidmat, walaupun itu darurat mengantarkan orang sakit contohnya, oke lah dia nggak lapor ke amirnya, tapi setelah itu wajib lapor, karena ini ada mudarat maslahat. Jangan buat-buat sendiri. Nah, ini untuk yang kedepannya. Karena kalau suatu perkara itu dianggap remeh sama orang, padahal itu membahayakan orang. Nah, itu. Ini masukan. Setelah itu tugas berseksi khidmat adalah pertama dia mengawasi orang sakit. Maka karena kami cuma jumlahnya 3 orang, mohon maaf ada kawan-kawan tidak terlaksana, yang tidak pelayanannya kurang. Maka setelah itu kami musyawarahkan di musyawarah Hawari untuk melapor amir kamar kalau ada anggota yang sakit. Nah, yang kedua tugasnya merawat barang-barang pondok, gelas, piring, mangkok, sendok, lain sebagainya. Ini tugas inti daripada seksi khidmat juga, karena ini bagian daripada khidmat. Nah, ini tugas untuk seksi khidmat selanjutnya. Bukan seksi khidmat selanjutnya mikir untuk supaya dapat keluaran nantinya.
Ini enak, seksi kemet bisa keluar nanti. Saya pengen begitu. Bukan itu yang dipikirkan. Tanggung jamaah untuk orang nanti. Itu. Terakhir, saya dan kawan-kawan minta maaf sekali lagi kalau ada dari kawan-kawan dari SPA 1 seterusnya, dari para satis dan kawan-kawan alim jika kurang terlaksana. Karena saya dan kawan-kawan juga manusia, ada khilafnya, ada kekurangan. Jadi minta maaf jika pelayanan obatnya tidak terbeli, dipesan ini lain lagi, mungkin karena nggak cukup waktu, nggak cukup uang dan sebagainya, karena kurang diambil. Nah itu masalahnya. Jadi saya harap sebelum pembubaran Hawari kami minta maaf jika ada kekurangan, kesalahan. Pastinya itu ada. Jadi saya mohon maafkan atas kekurangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya perwakilan dari keamanan. Tantangan jadi keamanan yang pertama diri sendiri, karena saya lebih muda dari teman-teman. Terus alhamdulillah semenjak jadi keamanan enggak berkurang masalah saya. Terus yang kedua, jadi keamanan dak barik benar ada semenjak ada CCTV. Dak ada orang cabut-cabut ada. Semenjak ada CCTV aman-aman. Terus masalah biasanya kami menyelesaikan masalah langsung saya sana ada bagaduan-gaduan, langsung misal baca novel langsung ambil, langsung kadang dibakar, kadang disimpan. Main monopoli langsung diambil, dibakar, tapi tidak ada dilaporkan. Dia motivasi ke teman-teman. Terus kami dari seksi keamanan minta maaf karena banyak salah, karena kami lebih muda dari kawan-kawan lain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Fikri dan si Mufa dan teman-teman yang itu sudah selesai, tinggal saya sendiri. Dan saya ditugaskan oleh Amir Hawari untuk memberi tentang pendidikan kepada santri baru. Adapun kesulitan-kesulitan, alhamdulillah saya langsung didampingi oleh Ustaz. Bagaimana pendidikan, cara pendidikan dan ditutupi ilmu-ilmu yang langsung disampaikan oleh Ustaz. Dan saya jadi mudah mengerjakan tugas yang diberikan oleh Amir Hawari. Cara penyelesaian masalah mungkin tidak ada. Dan untuk terakhir saya minta maaf kalau ada salah dalam seksi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sebagai
seksi ibadah mengucapkan terima kasih kepada Ustadz dan juga Ketua Hawari dan juga teman-teman lain yang telah mempercayai kami sebagai seksi ibadah. Dan adapun tugas-tugasnya yaitu membersihkan najis yang terkena najis atau karpet dan juga yang lain-lain yang berkenaan dengan najis. Dan juga mencatat setiap minggunya yang tidak di soft atau yang enggak sholat di aula dan yang lain-lain. Mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan. Kami seksi ibadah mohon minta maaf kepada teman-teman kalau ada kami salah atau membuat sakit hati kepada teman-teman karena mungkin kami memang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari seksi kebersihan, sebenarnya dari bulan Agustus 2023 amirnya adalah Yusuf Agam, anggotanya Daud, Aldo, Rizky Hamdan. Dan sampailah pada peristiwa tanggal 15 November 2023 maka hilanglah pemimpin kami. Terus waktu musyawarah dilantiklah saya sebagai amir seksi kebersihan. Waktu saya menjadi anggota, saya enggak pernah menjalankan tugasnya, cuman lihat-lihat di seragam dia menjalankan tugasnya. Terus waktu amirnya enggak ada, saya yang jadi amir, enggak tahu apa yang dilakukan. Saya tanya kepada amir kebersihan sebelumnya, cuman sekedar aja nyampainya. Terus saya belajar sendiri, mencari pengalaman gimana solusinya biar pondok ini bersih, rapi, dan nyaman untuk kita semua. Belajarlah saya mengontrol sedikit demi sedikit, melihat-lihat apa yang perlu disuruh bersihkan. Adapun tugas seksi kebersihan adalah mengontrol piket umum. Yang pertama adalah piket aula depan, aula belakang, dapur, halaman, cipiring, dan bagi nasi. Dulu belum ada tempat peralatan aula, tempat halaman, dapur. Terus waktu enggak ada tempatnya tuh ditempatkan di sofa 4 waktu amirnya masih ada. Terus waktu amirnya enggak ada, kertas sofa 4 kaluan alai aja, jantak kamar gua alai aja. Itu saya cari solusi sendiri. Waktu itu solusinya masukkan ke kantin. Terus enggak masuk akal kan, kita ulah tempat alatnya di kantin. Terus minta izin lah sama ustaz untuk membuat tempat alatnya di samping pustaka senior. Alhamdulillah sekarang bisa dilihat. Dan untuk dapur dan halaman bagi nasi juga dibuat juga. Tapi alatnya kadang sama-sama tahu aja lah kita. Terus yang kedua, mengontrol piket WC dan kamar mandi senior, junior, kamar alim,
dan asatis. Terus kontrol piket kamar dari sofa 1 sampai sofa 6. Terus mengganti lampu yang copot-copot, ganti yang baru lagi. Yang rusak-rusak lah. Terus kesulitan yang kami alami selama ini bersama anggota adalah menyuruh orang piket, orang-orang yang piket untuk melaksanakan tugasnya dari Amir. Itu diputar-putar ke lapangan, disuruh menjawab pula dia kan. Naik pula tensi kita dia. Disuruh kata Ustaz setelah taklim langsung piket, main bola langsung. Jam 6 baru piket dah ya. Tapi nampak lah kesadaran seorang tu lah. Itu yang kedua. Yang kedua mencek ya yang lokasi yang sudah dibersihkan, apa bersih atau belum. Dan waktu musyawarah Amir piket disuruh gantungkan alat-alatnya, tapi enggak ada juga dijalankan. Terpaksa sudah piket sekitar jam 6 kami gantung lagi sendiri. Dia piket, kita yang gantung. Dan saran kami untuk seksi kebersihan yang akan datang adalah perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar dengan tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan terakhir kami mohon maaf kepada teman-teman kami yang seperjuangan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hatinya yang kami lukai dengan perkataan kami atau dengan sikap kami, tolong dimaafkan. Dia dimaafkan kau. Terima kasih atas alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama, kami dilantik sebagai seksi olahraga. Tugasnya pertama memberhentikan olahraga pada waktunya. Yang kedua, menjaga dan merawat barang atau alat-alat olahraga. Yang ketiga, mencari solusi ketika ada masalah dan kekurangan dalam alat-alat olahraga. Kesulitan yang kami alami ketika memberhentikan olahraga pada waktunya. Sebenarnya kadang-kadang ini mungkin juga salah kami, karena terkadang kami juga terlambat berhentinya. Karena kami kadang juga terlambat dalam berhenti ketika olahraga, atau kadang kami kurang tegas ketika memberhentikan yang senior, sehingga kami terlihat tidak adil bagi junior, sehingga sama-sama terlambat semuanya. Sebenarnya dulu pun kami juga junior, kami tidak langsung senior di sini. Jadi kami memaklumi kalau senior itu kalau biasanya kalau terlambat mandi itu mereka kadang tidak masbuk. Tapi antum yang junior, antum kadang-kadang belum tahu waktu. Jadi
kalaupun antum memandang kami tidak adil, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Kami sadar kami tidak adil, tapi segitulah kemampuan kami. Kemudian olahraga kita hanyalah sebatas permainan. Jadi kalah menang dalam bermain itu biasa. Dan jika terluka ataupun terkena bola atau terkena kaki, baik itu di perut, di kepala ataupun di alat vital sekalipun, itulah biasa. Dan itulah risiko dalam bermain. Kami mohon dan berharap pada kawan-kawan untuk saling memaafkan dalam hal yang seperti ini. Kemudian selama ini kami kadang mengumpulkan iuran yang diminta seikhlasnya. Tapi pernah dulu ada yang sepertinya tidak ikhlas itu, tapi uangnya masuk. Jadi kami kasih kembali uangnya. Jadi kalau ada di antara kawan-kawan yang mungkin berat hatinya untuk memberikan iuran, mungkin besok-besok atau nanti malam mungkin kawan-kawan bisa mengatakannya kepada saya. 4 mata saja. Saya akan kasih tahu siapa antum, siapa kawan-kawan. InsyaAllah kami akan kongsi untuk menggantinya. Cukup tidak bang. Kemudian saran untuk hari selanjutnya, bukan untuk hari Ustaz, ya. Kalau misalkan jadi lapangan yang di luar itu ya, kami mengusulkan kalau seandainya lapangan futsalnya dipindahkan ke situ ya, Ustaz, mungkin lebih aman, lebih untuk pondoknya itu, tidak mengotori dinding itu atau apa. Yang kedua, bisa kita bentuk di dalam ini olahraga seperti kita buat olahraga basketnya dengan garis lapangannya, juga olahraga bulu tangkisnya, dan juga untuk memantai itu tidak mengganggu teman-teman yang lain yang ingin bermain bola. Kemudian yang tadi biasanya kami dulu sudah musyawarah kalau bola itu 15 menit atau 20 menit setelah taklim baru dikasih alat olahraga, supaya setelah taklim itu langsung piket. Jadi bukan, jangan salahkan olahraganya, salahkan diri sendiri. Jadi terakhir kami mohon maaf kepada kawan-kawan semua jika kami tidak berlaku adil. Kami sadar kami tidak adil, tetapi seperti yang saya katakan tadi, sampai segitulah kemampuan kami berbuat adil. Jadi mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khair kepada petugas Hawari yang telah menyampaikan laporan kerjanya. Acara ketiga yaitu pembubaran Hawari periode 2023-2024 secara resmi. Yang akan kepada Buya Firman kami persilakan. Tafadhol masykuran insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan berjalannya waktu demi waktu
usia dari pondok kita ini sudah hampir 12 tahun. Yang mana kita mulai dulu dari seberang Padang, dan dulu kita pernah membentuk yang namanya organisasi siswa dengan nama apa dulu? Omar ya, Omar. Nah, Omar itu artinya organisasi Mahat Arham. Kemudian alhamdulillah berlanjut sampai saat ini dengan nama Hawari. Kita harapkan dengan adanya organisasi siswa ini akan lebih baik, akan lebih membantu dan menunjang berjalannya seluruh aktivitas yang telah ditetapkan, yang digariskan di dalam Mahat Darul Hijrah ini. Tadi sudah kita dengar laporan dari ketua, kemudian sekretaris, bendahara, juga dari seksi yang sudah dibentuk. Pertama kita mengucapkan jazakumullah khair, terima kasih banyak atas pengabdian yang telah dilakukan mungkin lebih dari 1 tahun. Kemudian jadikan ini sebuah pengalaman. Kita belajar berorganisasi, artinya tidak memikirkan diri kita sendiri, tapi kita memikirkan hajat orang banyak. Kita belajar untuk bermusyawarah, mendengarkan pendapat. Kita belajar untuk memberikan saran masukan. Ini akan baik ke depannya karena antum akan punya sifat kepemimpinan. Kemudian akan menimbulkan rasa tanggung jawab di dalam menjalankan sebuah amanah yang telah diberikan. Maka kami dari pihak pondok mengucapkan terima kasih banyak atas segala upaya yang telah dilakukan. Semoga ini menjadi pengalaman yang berharga dan menjadi nilai tersendiri dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Diikhlaskan semua yang terjadi, apa-apa saja yang tersandung, yang tersangkut di dalam hati dan benak kita, kita lapang-lapangkan setelah ini semua. Seperti dalam sebuah pertandingan, skornya 0-0, artinya kita tidak menyimpan apapun lagi. Adapun pengalaman-pengalaman ini, itu pasti ada pengalaman yang baik dan ada pengalaman yang tidak baik. Tetapi pengalaman yang baik kita lanjutkan, kita teruskan, kita jadikan sebagai ibroh. Dan pengalaman yang tidak baik ini jangan kita bawa keluar daripada pondok. Habis di sini, selesai masa tugas, masa ketika dibubarkan, semuanya kita saling mengikhlaskan. Termasuk kepada para santri yang belum tergabung dalam Hawari, apabila di dalam kawan-kawan atau senior kita menjalankan tugas, jangan ada yang merasa sakit hati, tidak baik. Tapi kita menganggap ini sebuah aturan yang mesti kita laksanakan dengan baik. Semakin disiplin kita dalam menjalankan pendidikan, maka semakin baik hasilnya. Kita menginginkan antum semua masuk ke dalam mahat ini sesuai dengan apa yang diniatkan oleh kedua orang tua, apa tujuan antum datang ke sini, itu yang kita inginkan. Maka dibentuknya Hawari ini adalah untuk memudahkan semua urusan, bukan untuk mempersulit dengan ada aturan. Sehingga kata ulama dalam bahasanya, kebaikan yang tidak diatur, yang tidak tertib akan dikalahkan oleh kebatilan yang diatur, terstruktur dengan baik. Jadi walaupun kita membuat kebaikan tapi tidak ada aturan-aturan yang baik, maka dia akan dikalahkan oleh kebatilan-kebatilan. Maka perlu kita buat organisasi ini tujuannya untuk supaya lebih memudahkan proses pendidikan yang ada di tempat ini. Karena apa?
Tidak mungkin semuanya akan diurus oleh ustadz kita, tidak mungkin semuanya akan diurus oleh pihak pondok. Maka kita belajar untuk mengambil tanggung jawab ini. Maka kita dari pondok juga mohon maaf ya, mungkin belum terpenuhi semua yang diinginkan oleh Hawari. Hawari mungkin punya obsesi yang lebih bagus, tapi pondok belum bisa menyediakan sebagaimana yang diharapkan seperti tempat bermain, olahraga dan sebagainya. Mungkin perkhidmatan dari pondok tidak terlalu banyak, terlambat mungkin dalam menanggapi perbaikan-perbaikan, terundur waktunya. Kita juga di sini mohon dimaafkan. Maka insyaallah pada malam ini dengan secara resmi Hawari yang lama kita bubarkan. Ketuk palu Ustaz. Kita serahkan kepada protokol. Terima kasih, jazakumullah khair kepada Buya Firman. Acara keempat, penyerahan piagam penghargaan kepada petugas Hawari 2023-2024. Kepada seluruh petugas Hawari diminta untuk berbaris di depan. Mabruk insyaallah man khadam kudin. Video makan. Jazakumullah khair. Acara selanjutnya yang kelima yaitu pembentukan Hawari baru periode 2024-2025.
usulan dari untuk usulannya hanya memilih dari calon dari pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mawala Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bil khair. Periode kepemimpinan sekarang berdasarkan metode Khalifah Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, beliau telah menunjuk penggantinya. Jadi yang kami ajukan di sini adalah usulan dan pandangan sesuai dengan pengalaman mondok yang kedua, waktu luang yang ada, karena alasan kemarin Hawari akan fokus dalam pendidikan yang masa khidmat seperti Yasin dan kawan-kawan akan fokus dengan baca kitab. Betul. Katanya nanti nggak ketemu dengan baca kitab. Jadi karena mereka mau fokus, kami minta kepada yang lain untuk menempati posisi Hawari. Tolong Yasin tulis nama, terus calon pertama Angga, calon kedua Muhammad Ilyas, calon ketiga Abrol Medan, Tanjung, buat Tanjung. Yang keempat Umar Abdurrahman. Metodenya adalah suara terbanyak kedua, yang kedua wakil, yang ketiga sekretaris, bendahara. Karena waktu kita singkat, boleh tim tolong bagikan kertas pemilihan. Dihitung jumlahnya pas dengan orang yang ada. Sudah dulu. Boleh dibantu. Ya, tulis nama. Nanti ditulis nama. Ditulis nama, setelah dibagi dikasih waktu 3 menit untuk tulis nama. Nanti ada pengumuman pembagian penulisan nama. Jadi itu dulu 115 lembar. Boleh dibagi. Silakan dibagi. Jadi kita tulis nama satu saja ya di antara 4 nama yang ada. Pertama, mana pertama? Boleh bikin kelompok pertama. Mana begini? Kontra masing-masing. Boleh saya kontra. Pertama, Masya Allah. Untuk pemilihan kali ini kita akan membuat kelompok perkamar. Kronologinya bukan perkamar karena sudah ada di kelompok kan. Sofa 1 berkumpul dalam sofa 2 gabung, sofa 3 dalam sofa 4, sofa 5 dalam sofa 6, alim dan hujrah.
setelah nanti dibikin kelompok yang menghasilkan tadi, akan ada 4 konter. Kepada masing-masing kelompok bisa menyerahkan hasil pilihannya pada konter masing-masing. Boleh kumpul pada kelompok yang sudah disebutkan tadi. Kalau sumpah 1 dengan sumpah 2, sumpah 3 dengan sumpah 4, sumpah 5 dengan sumpah 6, adil dan jujur. biar berpengalaman. Beli 2 kali banyak ada tanding iya, anak kita dia sebenarnya banyak ada udah nak. Aku bisa betul rende dong. Bisa betul kita dari mana? Kita belum dia sebenarnya. Sampai 3 orang kawan nak. Kejap. Kasih jari lo. Nah. Belum. Sudah juga. Gegen catat deh. Kau nama bang patir dia. Kau bang Kolbi nomor. Wis doyok ke masalah dia. Abro. Ilyas. Angga. Ilyas. Umar. Abro. Angga. Ilyas. Abro. Umar.
Mabrur. Mabrur. Angga. 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 Mabrur. 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 Angga. Mabrur. Mabrur. Angga. Mabrur. 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 Angga. Mabrur. Mabrur. Ilyas. 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 Mabrur. Mabrur. Ilyas. Mabrur. Angga. Mabrur. Mabrur. Ilyas. Bang Ilyas. Bang Ilyas. Mabrur Medan. Bang Ilyas. Bang Ilyas Dokumenter. Bang Ilyas Medicir. Bang Angga. Bang Ilyas. Ustaz Ilyas. Ustaz Ilyas. Ustaz Ilyas. Paco nih. Tadi apa nih? Ustaz Ilyas. Ustaz Ilyas. Mabrur Medan. Ustaz Ilyas. Ustaz Ilyas. Mabrur. Bangga. Maulana Ilyas. Angga. Maulana Ilyas. Maulana Ilyas. Syemar. Angga. Umar. 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 Ilyas. Mabrur. Umar. Ilyas. Umar. Mabrur Tanjung. Umar. Ilyas. Ilyas. Bangga. Bangga. Umar. Ilyas. Ilyas. Bangga. Umar. Ilyas. Mabrur. Bangga. Umar. 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 Mabrur. Umar. Bangga. Umar. Bangga. Prabowo. Dia. Angga berapa angka? Sebutkan totalnya satu-satu. Angga berapa? Angga memperoleh
Ilyas 37 suara, 34 suara, Ria 25 suara. Total 117, masih kurang 1. Ada yang nggak isi? Total 118 ya? 117 belum? Oke, udah nampak. Apa ya? Nanti yang satu golput tuh. Salah itu. Oke, di total 1, 2, 3. Yang menjadi ketua insyaallah Ilyas, Wakil Abror Medan, Sekretaris Umar, Bendahara Angga. Alhamdulillah kita telah mendapatkan hasil untuk petugas Hawari baru. Acara selanjutnya yaitu nasihat dan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Yusuf Jalpani kepada Al-Ustaz. Kami persilakan insyaallah. Muhammad wa alihi wasallam. Nasihat dan doa, nasihat insyaallah dan pemberian secara khusus pada waktu yang lalu. Pertama, mengucapkan selamat kepada anggota Parlemen Hawari tahun 2024-2025. Selepas ini atau besok pagi, insyaallah pada asar boleh buat musyawarah untuk menentukan siapa yang akan ditempatkan pada seksi-seksi. Insyaallah menjadikan ada usulan dalam musyawarah Rabu sore sesiapa yang kita nampak untuk berlepas. Karena waktu sudah singkat, waktu sudah istirahat, kita bisa juga kumpul. Untuk malam ini kita tutup sementara ada doa kepada penulis Alhamdulillah Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.